Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saya akan mereview sebuah jurnal ya dengan judul jurnal implementasi histogram of oriented gradient dengan support vector machine dalam rancang bangun tempat sampah kantor otomatis. Nah, review jurnalnya seperti ini. Ini jurnal yang dibuatkan oleh Marsha Nur Safira dan Fitri Utami Ningrum dari program studi teknik komputer Universitas Brawijaya. Untuk link ada di sini. Nah, dalam review jurnal kali ini, jurnal ini mengimplementasikan dari algoritma histogram of oriented gradient, yaitu sebuah algoritma dari computer vision dengan metode machine learning SPM ya, super vector machine, dan pengimplementasiannya itu dalam rancang bangun tempat sampah kantor otomatis. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mereview jurnal ya. Yang kedua adalah perancangan sistem tempat sampah otomatis yang dibuat oleh jurnal tersebut ya, yang dipaparkan dalam jurnal. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai computer vision ya, pengolahan citra dengan metode HOG ya, atau histogram oriented gradient. Yang keempat adalah pengenalan machine learning dengan algoritma super vector machine. Yang selanjutnya adalah implementasi metode dalam bahasa pemrograman Python. Nanti kita akan coba bagaimana mengimplementasikannya dalam menggunakan bahasa pemrograman Python, karena di dalam jurnal tidak dijelaskan secara detail mengenai tahapan dalam proses training maupun testing. Nah, terakhir adalah simpulan dan saran. Nah, untuk pertama adalah perancangan sistem. Jadi dalam jurnal ini mereka membuat sistem perancangan hanya tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapan input ya, tahapan input. Yang kedua adalah tahapan proses. Yang ketiga adalah tahapan output. Dalam tahapan input dijadikan media input itu adalah salah satunya kamera dan juga gambar. Nah, nanti kamera gambar ya, dan ada juga infrared proximity. Nah, infrared proximity itu untuk mendeteksi penuh atau tidaknya tong sampah. Kalau untuk kamera dan gambar untuk mendeteksi gambar atau video yang akan diolah untuk menyatakan bahwa media atau objek tersebut adalah sampah atau bukan ya, sampah yang udah di training atau dilatih sebelumnya di dalam computer vision dan SPM tentunya. Nah, untuk tahapan kedua adalah proses ya. Proses di sini adalah gambar atau image ataupun citra yang diolah. Kita trainingnya dengan menggunakan pembagian untuk training 80% gambar dan testingnya untuk 20% ya, gambar ya, atau data lah seperti itu, dengan menggunakan SPM super vector machine ya, dengan metode linear classification. Yang selanjutnya gambar dan atau image masukan yang telah diolah tersebut akan diolah lebih lanjut ya. Tujuannya setelah menjadikan model ya, nanti akan dijadikan rujukan atau prediksi untuk mendeteksi jenis sampah dan mendeteksi juga keberadaan sampah. Jadi untuk infrared untuk mendeteksi keberadaan sampah, untuk model itu untuk mendeteksi jenis sampahnya, apakah itu plastik atau botol ataupun kaleng dan sebagainya. Nah, setelah output dari hasil pendeteksian dari kedua input ini nanti akan dilakukan oleh motor servo ya, motor servo untuk melakukan pemilahan ya. Pemilahan di sini adalah untuk misalkan sampah botol nanti masuknya kemana, sampah kaleng masuknya kemana, dan kertas masuknya kemana. Nah, ini servo berfungsi seperti itu. Dan ada juga display peringatan sampah penuh, artinya apabila infrared proximity ini melakukan pendeteksian keberadaan sampahnya udah penuh ya. Di sini sekitar 15 cm ya dari jarak infrared ini pendeteksiannya. Apabila sudah penuh, di sini ada peringatan. Ini ada perancangan sistem yang dibuat oleh jurnal tersebut. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan sistem yang dalam jurnal tersebut, kebutuhan sistem itu adalah satunya webcam,
Raspberry Pi, servo motor dan infrared. Untuk BPM seperti ini gambarnya, servo motor seperti ini. Ini Raspberry Pi. Nah, di sini Raspberry Pi-nya tidak ditentukan berapa di dalam jurnal ya, tidak ditentukan berapa RAM yang dibutuhkan. Ya, sini untuk karena kan RAM udah sekarang ada 8 GB, ada 4 GB. Mungkin ada Pi 3-nya yang generasi ketiga dan generasi juga keempat. Dan terakhir ini adalah infrared proximity. Ini infrared proximity untuk mendeteksi keberadaan objek yang ada di dalam jangkauan di depan infrared ini. Kalau ada objek nanti akan terdeteksi keberadaannya. Hanya seperti itu. Ini tugas dari infrared proximity. Nah, selanjutnya untuk prototipe alatnya seperti ini, tempat sampah otomatis, tempat sampah yang ada kantor otomatis ya. Di sini adalah di sini ada servo, di sini misalkan kita menyimpan sampah di sini ya, menyimpan sampah. Nanti kalau menyimpan sampah beberapa botol, kalau ini misalkan botol, nanti akan servo akan menggeser ke sebelah kiri misalnya. Kalau misalkan botol kaleng ke sebelah kanan. Nah, gitu seperti itu. Untuk mulai mengawali dari proses pembuatan pendeteksian dan juga rancang bangun dari tempat pemilahan sampah tersebut, maka dilakukan pertama adalah pre-processing ya. Pre-processing ini artinya kita harus membuat gambar atau mengumpulkan dataset dan mengumpulkan gambar maksudnya yang akan dijadikan gambar tersebut diolah sedemikian rupa untuk dijadikan model ya, sebagai model masukan, model input masukan. Nah, di sini langkah tahapan processingnya adalah kita mengumpulkan data set ya, gambar-gambar, dan kita pilih data tersebut gambar yang positif dan gambar yang negatif. Di sini ada gambar positif, maksudnya gambar positif di sini adalah gambar yang di dalamnya memuat tentang sampah-sampah yang akan kita deteksi, misalnya botol plastik, botol kaca gitu kan, terus ada juga misalkan kaleng gitu kan. Di sini bisa di dataset ya, image positif. Kalau negatif negatif ada kebalikan dari gambar tersebut. Jadi kita memuat juga mengumpulkan juga gambar yang sifatnya di dalamnya tidak ada gambar-gambar yang ada di positif ya, bisa backgroundnya, bisa juga gambar di luar daripada gambar yang ada di positif. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau dianalogikan nanti kalau dalam perhitungannya adalah untuk positif kita kasih label 1 dan untuk negatif bisa kita kasih label 0. Nah, selanjutnya gambar ini kan banyak ukurannya bisa bermacam-macam. Nah, kita melakukan cropping atau resize gambar ya. Resize gambar sesuai dengan kebutuhan. Artinya untuk meresize gambar ini bisa sesuai dengan apa yang akan kita deteksi. Dalam hal ini cropping gambar yang akan deteksi itu adalah 28 atau 68 kali 128 ya, untuk gambar sebagai media input training. Selanjutnya adalah splitting image. Splitting image di sini men-split sebetulnya ini men-split dataset ya. Jadi untuk dataset ini kita split, kita bagi lah gitu kan. 80% untuk training, 20% untuk testing. Nah, selanjutnya gambar yang sudah dibagi-bagi tersebut dan sudah resize, kita lakukan konversi ya, dari bentuk RGB ke grayscale. Jadi dari bentuk berwarna kan macam-macam gambar itu ada yang berwarna gitu kan, sebagai input kita bisa masukkan gambar dengan warna apapun. Namun di sini akan kita normalisasi ya. Jadi RGB itu grayscale, jadi dirubah menjadi gambar yang hitam putih ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah gambar menjadi grayscale, maka dilakukan perhitungan nilai gradient GX dan GY. Ya, gradient GX itu melakukan perhitungan sobel ya dari arah atau koordinat X, dan GY dan arah untuk vertikalnya ya, untuk X horizontalnya, untuk GY-nya untuk vertikalnya, sehingga mendapatkan fitur ya, untuk mendapatkan fitur awal dari HOG. Nah, selanjutnya fitur ini akan dilakukan proses penentuan nilai bin ya. Bin dalam hal ini ada binary atau tempat atau variabel untuk menyimpan nilai-nilai GX dan GY gradientnya gitu. Di situ ada semacam magnitude, ada juga gradientnya. Nanti kita coba hitung ya. Nah, selanjutnya normalisasi blok. Nah, nanti setelah gambar ini udah terbentuk ya berdasarkan data bin dan GX GY-nya, maka
dilakukan normalisasi blok, dilakukan blok-blok sesuai dengan yang akan nanti kita jadikan fitur di dalam HOG-nya. Nah, setelah ini dilakukan bersama-sama, maka akan kita mendapatkan ekstraksi ciri fitur dari HOG yang berupa histogram itu. Nah, nanti si histogram itu akan menjadikan media untuk input modeling, yang outputnya nanti akan kalau udah di training nanti dapat pola tersebut akan dijadikan media prediksi untuk gambar yang akan kita prediksi secara langsung gitu ya. Nah, ini untuk masih dalam proses tadi untuk histogram oriented gradient ya, bahwa tadi yang dimaksud dengan bin itu mana ya, misalkan ini ya, ini dari histogram ini kita buatkan bin ya. Kalau ini binnya 9 berarti ini harus ada 9. Jadi terdiri dari berapa derajat vektor ya, vektor arahnya kemana gitu kan. Dan nanti dibuatkan oleh Sobel tadi ya. Ada 160 derajat, bin 180 dari 0 derajat sampai 180, 160 ini dibagi standarnya 9 pin. Jadi kita ada 9 pin. Ini histogram 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dari gambar-gambar tersebut, misalkan kita untuk mendeteksi misalnya ada sebuah objek ya dalam proses histogram ya, HOG, sebuah objek segitiga. Di sini untuk dia akan melihat tepinya itu melalui bagaimana si gradient ataupun gradient itu perubahan dari misalkan warna hitam menjadi warna putih gitu kan. Ada di situ tepinya, ada istilahnya gradasinya gitu kan. Nah, makanya seberapa besarnya nanti akan ditunjukkan oleh seberapa besar pula derajat yang dideteksi oleh Sobel tersebut kan gitu. Nah, ini contohnya untuk gambar bulat pun sama. Jadi misalkan kalau ada yang seperti ini miringnya derajatnya misalkan ke sini, misalkan ada yang tegak lurus, ada yang ini, tergantung dari gambarnya, dari gradien dari gambar tersebut. Nah, arah vektor ini dan juga derajat vektor ini ya di sini disimpan di dalam sebuah bin ya, binari seperti ini. Nah, kalau ini salah satu contoh gambar aslinya ya. Kalau kita menggambar asli, jadi kita dalam normalisasi blok ininya, satu gambar itu kita blok gitu kan. Di blok tersebut kita tentukan arah gradiennya atau arah vektornya. Nah, kita mendapatkan arah-arah tersebut kita simpan di bin masing-masing bin ya dengan perhitungan HOG gitu. Oke, selanjutnya setelah kita udah mendapatkan fitur HOG, selanjutnya fitur tersebut kita manfaatkan sebagai media input dari proses training ya, proses modeling ya. Kita akan trainingnya menggunakan SVM, Support Vector Machine ya. Ini HOG fitur. HOG fitur itu di training ya dengan algoritma Support Vector Machine gitu ya, machine learning. Jadi Support Vector Machine linear ya, untuk linear classification ya, untuk classification. Nah, tujuan dari Support Vector Machine itu kita untuk mendapatkan hyperline ya. Hyperline ini bisa dioptimalkan juga kalau misalkan datanya banyak. Kita untuk mendapat hyperline yang optimal itu tergantung dari data ya. Data yang kalau misalkan sedikit, hyperline mungkin bisa tidak perlu memerlukan library lain gitu ya. Nah, kalau misalkan datanya banyak, kita perlu menggunakan kernel trick ya. Misalkan datanya, untuk pemisahan datanya lebih dari satu, misalkan multi class dan lain sebagainya, kita membutuhkan kernel trick ya, kernel trick. Jadi bisa dilihat juga, jadi dia bisa menentukan berapa dimensi sih ya gitu ya, berapa dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, tergantung dari gambar masukan itu ya. Yang nantinya outputnya, meskipun ini tanpa kernel trick ya, kita bisa menghasilkan nanti model ya, tergantung data. Nah, ini satu contoh bahwa untuk membuat suatu klasifikasi di dalam SVM, di sini jelas terlihat bahwa kita membutuhkan support vektor ya. Support vektor itu misalkan di sini ada dua buah kelas ya. Kelas pertama misalkan di sini kelas non yang bulat-bulat ini misalkan kelas non sampah ya, botol bukan botol, dan di sini misalkan yang segitiga itu yang botol gitu. Berarti kalau ini 0 ya, kalau kita kasih label yang di bawah 0, yang ini kasih label misalnya 1 untuk sampah yang botol misalnya seperti itu. Nah, yang paling terdekat dengan
garis tengah ini atau hyperline ini adalah supervektor. Supervektor yang paling garis adalah supervektor. Nah, supervektor ini yang akan nanti kita hitung seperti itu. Nah, untuk supervektor ini kalau supervektor udah ketemu, udah kita dapatkan supervektornya gitu, kita bisa mendapatkan hyperline dengan berhitungan margin ya, dengan menghitung margin dari hyperline ke supervektor masing-masing itu dengan rumus 2 per norm W ya, 2 per norm W. Jadi kalau secara umumnya untuk misalnya menghitung supervektor ya, W dikali W X tambah B sama dengan 1 untuk yang segitiga nih ya. Y plus 1 di sini kan. Kalau Y plus min 1 jadi negatif kembalikannya gitu. Contoh kelas yang keduanya misalnya seperti itu. Di sini W kali X tambah B sama dengan min 1. Ya, ini ada rumus untuk supervektornya. Nah, untuk mendapatkan hyperline-nya ada rumus lagi, rumusnya adalah W kali X ya ditambah B sama dengan 0. Karena ini kita menggunakan regresi di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan memerlukan perhitungan cost function ya. Cost function ini menentukan misalkan kalau misalkan gambarnya itu banyak ya, dan terus secara nanti si sistem akan menghitung hyperline untuk memisahkan kedua kelas ini gitu kan. Nanti ada hyperline 1, hyperline 2, hyperline 3. Nanti akan melakukan semacam voting ya, perhitungan mana yang lebih efektif. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa H1 itu lebih dia tidak memisahkan apapun. Jadi H1 akan dieliminasi ya. Yang kedua ada H2. H2 dia memisahkan juga dari kelas 1, kelas 0 sampai kelas 1, kelas 0 ya. Tapi dia tidak efektif karena margin antara kedua kelasnya ini ada di sini nggak seimbang gitu, nggak seimbang, kurang linearnya kurang bagus ya. Nah, terakhir jadi marginnya kecil di sini ya. Kalau yang terakhir yang H3 ini separasinya lebih maksimal marginnya. Jadi makin kiri kanan lebih jauh terus lebih proporsional seperti itu. Nah, rumus untuk mendapatkan margin H3 ini ataupun untuk melakukan semacam voting ada rumusnya seperti ini dengan melakukan perhitungan vektor ya, perhitungan vektor-vektor. Seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya masih conversion. Kalau kita lakukan perhitungan perubahan rumus ini berdasarkan perhitungan menggunakan Python ya, salah satu contohnya menghitung cost functionnya seperti ini. Jadi kita lakukan proses menggunakan NumPy, numeric Python di sini. Nah, sesuai dan nanti bisa dihitung juga atau menggunakan metode sendiri ya, asal istilahnya sesuai dengan rumus ini gitu. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ini karena multi class, jadi multi class di sini artinya mendeteksinya lebih dari satu banyak ya, bukan 01 berarti banyak ya, banyak ada di sini ada botol plastik ya, botol kaleng, kertas, dan data negatif ya. Jadi sebetulnya ada 4 kelas ya dalam penelitian yang jurnal ini. Ada penelitian ini menggunakan algoritma 1PS1 gitu. Jadi adalah pendekatan yang digunakan pada yang fungsi kelas umum pada SPM untuk memanfaatkan mengenali semua pola ya pada tiap kelas. Jadi semua pola itu istilahnya dideteksi atau dikenali lah atau dipelajari nanti oleh si sistem, dibuat pemisah atau separasi atau klasifikasinya. Nah, keempat kelas tersebut ya, di sini kan algoritma itu ada, kalau di multi class itu ada 1 to 1, 1PS1, ada 1PS all ya, atau 1PS race itu sama. Cuman perbedaannya di sini kalau 1PS1 itu hanya untuk sebetulnya memisahkan dari multi class menjadi 2 kelas seperti itu, jadi memisahkannya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk bagaimana cara penyelesaiannya untuk melakukan tersebut, maka dibutuhkan penyelesaian dari hipotesa 1+1 itu. Kalau misalkan 4 dari kelas, maka kita membutuhkan 6 penyelesaian atau hipotesa ya yang terimplementasi ya, terutama ini dalam pembuatan rancang bangun tempat sampah kantor otomatis ya.
Nah, maksudnya gini, one PS one di dalam multi kelas ini, jadi masing-masing ya dalam one PS one itu memisahkan setiap kelas satu sama lain, menerapkan beberapa skema voting untuk klasifikasi. Artinya di sini untuk separasi one PS one, nih one PS one, jadi dia akan memisahkan kedua kelas ini tanpa memperhatikan kelas-kelas lain. Misalnya kalau ada kelas di atasnya, misalnya dia 4 kelas ya, satu kelas 1, 2, 3 dan sana 4. Jadi dia hanya pisahkan 2 kelas saja. Jadi hanya misalnya ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, A kelas C aja yang terpisahnya oleh si hyperline ini, hyperline merah dan hyperline hijau ya, kelas. Nah, setelah itu ya udah seperti itu kalau one PS one. Nah, bedanya kalau one PS all itu semua kelas dipisah. Yang artinya untuk kelas hyperline merah untuk kelas merah, hyperline hijau untuk hijau, hyperline biru untuk biru. Nah, ini semua akan terpisah dengan 3 hyperline. Kalau ini terpisah, yang lain tidak memperhatikan yang lain. Yang kelas misal B ini tidak diperhatikan, yang memperhatikan kelas A sama kelas C. Nah, ini tergantung dari kasus yang akan diselesaikan gitu ya. Karena kebetulan kasusnya menggunakan one plus one, maka ya kasus seperti ini di dalam jurnalnya. Yang selanjutnya ini contohnya. Jadi tadi kenapa misalnya empat kelas ini menjadi 6 hipotesa atau 6 perhitungan lah pendeteksian gitu ya. Nah, ini rumusnya misalnya seperti ini, rumusnya begini. K sama dengan K dikurangi 1 dibagi 2. Artinya K-nya misal kalau 4 kelas, 4 ya, 4 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya itu adalah 6 ya. 4 kali 4 bagi apa? Jadi ya 8 4 kali 4 dikurangi 1, 4 dikali 4 dikurangi 1 ya, dibagi 2 sama dengan hipotesa 6. Karena ini 4 ya, hasilnya 6 sebenarnya. Ini 6. Dari 4 kelas ya, botol plastik, botol kaleng, kertas sama negatif yang tidak ada objeknya itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih hasil uji dari jurnal tersebut dia mendeteksi bisa ada yang 100%. Nah, ini metodenya yang itu tidak dijelaskan di dalam jurnal. Ini 100%-nya bagaimana? Nah, kita coba melakukan perhitungan dengan melakukan pengujian dengan versi kita ya, dengan Python-nya. Terus di sini juga ini 87% rata-rata akurasi itu, sampai ada juga yang 100%, ada 90%. Kita coba melakukan untuk pendeteksian misalkan salah satu saja. Ya, kalau di jurnal tidak dijelaskan secara rinci ya untuk pendeteksiannya. Nah, dari hasil kesimpulan ini maka kita dapatkan dari review jurnal ini hasil deteksi terbaik dengan rata-rata akurasinya 96,88%. Waktu komputasi yang diperlukan untuk melakukan proses deteksi sampah kantor yang berhasil dideteksi itu ya sebesar 3,435 detik ya, detik di sini sebetulnya. Terus pengujian pada sensor infrared proximity berjalan dengan baik. Hasil yang akurasi dapat pada sensor sangat baik, yaitu mencapai 100%. Nah, ini karena sensornya udah jadi kan kita tidak menghitung juga, cuman nanti output dari sensor tersebut adalah biner ya, 0 1. Kalau 0 misalnya tidak ada objek, kalau 1 ada objek, seperti itu. Dan untuk saran dari untuk jurnal ini yaitu untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik diperlukan dataset yang banyak. Artinya di situ untuk dataset dijelaskan seberapa rinci, berapa ribu atau berapa ratus tidak ada. Kayak kalau melihat dari itu akurasinya mungkin banyak seperti itu ya, teman di proses dalam hal trainingnya tidak dijelaskan. Selanjutnya untuk SPM ya, super vector machine hanya efektif untuk menangani data yang kecil. Memang untuk SPM itu tidak seperti yang lain ya, tidak seperti ANN atau CNN yang bisa mengelola data yang besar. Kalau super vector machine ya efektif untuk mengelola data kecil. Nah, selanjutnya untuk implementasi prototype ya, untuk secara real time itu untuk yang tadi untuk prototipe pengelola atau pemilah sampah tersebut ya, rancang bangun dari alat pengolah sampah tersebut memang diperlukan komputasi yang tinggi ya. Artinya
sehingga memerlukan memori prosesor yang berkecepatan tinggi. Makanya tadi setiap perhitungan satu objek saja itu mencapai 3 detik ya. Jadi kan untuk supaya lebih cepat daripada itu maka diperlukan prosesor yang berkecepatan tinggi ataupun perubahan dari algoritma. Mungkin tidak menggunakan metode apakah menggunakan sliding window atau apalah itu situ. Nah, terus pemaparan proses algoritma SPM pada jurnal ya yang kita review ini kurang detail seperti itu sarannya. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba untuk melakukan perhitungan ya dengan bukan perhitungan semacam ini kita melakukan pendeteksian ya menggunakan Python ya. Pertama kita melakukan preparasi data dulu ya, artinya data-data atau preprocessing ya, data-data yang kita kumpulkan datasetnya itu kita lakukan semacam preprocessingnya itu jadi data awal kita lakukan preprocessing normalisasi gitu kan. Pertama ini data yang saya download dari internet, saya akan mencoba untuk membuat pelatihan di sini dari data yang sudah ada. Ini datanya seperti ini ya. Dan nanti kita lakukan supaya mendapatkan kita crop ya. Crop ini bisa dilakukan dengan menggunakan Photoshop, bisa dilakukan dengan kalau saya menggunakan label image ya. Jadi si gambar tersebut kita lakukan cropping dengan menggunakan label image yang akhirnya nanti kita mendapatkan anotasi seperti XML seperti ini. Yang kita tarik atau gambarnya adalah XML ini. XML ini file XML disebutnya file Pascal ini, file VOC ini di dalamnya memuat identitas dari gambar yang telah kita bundari ya, kita bikin lokasi dari gambar yang akan kita deteksi. Nah, ini untuk datasetnya ya. Selanjutnya kita mendapatkan image XML-nya anotasi. Nah, selanjutnya kita buatkan gambar negatif dan positif. Di sini ada gambar positif ya, gambar positif. Dan ini gambar negatif. Ini dibuatkan secara otomatis menggunakan script yang saya buat di sini ya. Jadi kita anotasi yang setelah kita buat labelnya, image XML-nya, kita dibuatkan gambar ya, gambar yang secara otomatis kita cropping sebesar 64 kali 128 ya. Ya, kita gambarnya kita tarik di sini ya. Anotasi ini gambar nanti kita simpan dari anotasi XML ini, kita simpan gambarnya di positif dan negatif ya. Positif dan negatif. Nah, di sini pas sudah positif ya, gambar positif dan negatif nanti masuk ke sini gitu kan. Jadi kalau kita contohnya untuk ini kita hapus dulu misalnya. Terus yang negatif juga kita hapus dulu ya, misalnya kita untuk mendapatkan gambar. Oke. Misalkan gitu kan. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk membuat gambar tersebut kita cropping dan disimpan pada posisinya. Posisi positif dan posisi negatif ini udah tereksekusi. Terakhir kita lakukan write ya, membuat gambar. Kita cek. Nah, di sini secara otomatis kita muncul gambar ini untuk gambar negatif dan satunya lagi untuk gambar positif. Nah, kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 18 gambar. Oke, ini untuk processingnya. Untuk gambar kita udah langsung kita dapatkan dari gambar yang umum tadi menjadi gambar yang udah di cropping 64 kali 128 dengan grayscale 1 ya, seperti itu. Selanjutnya setelah data processing kita aman, selanjutnya kita melakukan training ya. Nah, ini untuk melakukan training kita buatkan lagi dalam bahasa Python-nya. Nah, saya sengaja menggunakan Jupyter Notebook karena supaya mudah untuk memberikan penjelasan seperti itu. Nah, di sini kita pre-processing yang tadi gambar yang udah di pre-processing kita ambil gambarnya menjadikan citra masukan untuk proses pembuatan model ya, pembuatan model. Ya, ini untuk pembuatan model ini kita menggunakan SPM ya. SPM linear SPC ya, linear SPC. Dari sketchline. Yang kedua adalah melakukan orientasi tadi bin tadi orientasi 9, kita menggunakan 9.
Pixelnya 8 kali 8 per pixel, dalam artinya dalam satu blok itu 8, 2 blok 8 kali 8, pixel pixel. Berarti ya 4 kali 4 4 kali 2 jadi 8. Nah, setelah itu lakukan tadi dipanggil lagi ya. Ini dataset post ini maksudnya yang tadi yang positif gambar positif negatif kita ambil di globe ya, ambil itunya direktori gambarnya gitu kan. Selanjutnya kita cek yang ada di gambar itu yang di positif berapa, gambar positif ini berapa, yang negatif sampel itu ada berapa gitu, cek. Oh ternyata ada 18 di positif, 18 di negatif ya. Jadi di sini ada 18, di negatif pun ada 18 ya. Jadi harus seimbang juga sih antara positif dan negatif supaya mudah dalam hal nanti akurasi dalam proses training. Ini sama ya, 18. Nah selanjutnya kita buatkan ini untuk variabel konstruktor awal ya, variabel array awal. Kita lihat misalnya untuk mengecek yang gambar satu oh ternyata teh botol ya, gambar satu teh botol, kita cek benar nggak ini gambar teh botol ya, positif gambar satu teh botol. Nah ini misalnya gambar ke awalnya teh botol gambar 0. Nah sengaja ini di grayscale ya, grayscale. Nah selanjutnya melakukan pelabelan tersebut, dan yang tadi saya kasih untuk gambar yang positif ya, positif gambar kasih labelnya 1, untuk negatif kasih labelnya 0 ya. Pelabelan jadi 1 dan 0. Ini untuk pelabelan positif, yang bawahnya untuk pelabelan negatif ya. Setelah pelabelan nanti kita ambil fiturnya, HOG-nya fitur detek dari HOG untuk masing-masing positif dan negatifnya, gambar positif dan negatif. Setelah fiturnya dapat, kita lakukan splitting tadi. Splitting yang dilakukan saya lakukan adalah 0,20, berarti untuk tes 20% ya, 20%. Jadi sisanya untuk training dan 80%. Ini kan untuk testing 80%, testing 20%. Dilakukan seperti ini. Training test split ya. Nah, setelah training split, selanjutnya kita lakukan evaluasi apakah dari hasil data testing dengan training itu berapa sih gitu. Kita coba tes evaluasi. Nah, karena datanya sedikit ya, kita menggunakan ini percobaannya menggunakan data positif 18, data negatif 18. Jadi kita sebetulnya bisa lebih banyak lebih bagus, karena supaya untuk menentukan polanya itu. Ini kan untuk percobaan saja secara cepat, ini untuk mengulas dari sebuah jurnal dengan menggunakan kita metode yang mirip ya, tapi dengan menggunakan bahasa Python di sini. Kalau yang di jurnal saya nggak tahu pakaiannya apa, tidak dijelaskan apakah pakai MATLAB atau Python. Oke, setelah kita cek akurasinya bisa ini 100% gitu kan, maka kita simpan model tersebut untuk digunakan untuk nanti pada proses testing. Nah, ini modelnya saya kasih nama model SPM Wawan 64108 MDL ya. 6418 ini inputannya itu 64/108 seperti itu ya. Setelah training terakhir kita melakukan apa? Melakukan testing ya. Kita melakukan percobaan dari satu gambar ya. Apakah gambar tersebut misalkan terdeteksi atau tidak. Gambar kita ambil bisa sembarangan dari internet gitu ya. Nah, oke. Ini dalam proses testing sebetulnya untuk library ini sama sih sebetulnya secara umum di Python. Cuman lebih ke script kalau di Python, tidak berlain halnya dengan MATLAB ya. Kalau MATLAB kita tinggal pilih meskipun ada script di situ. Oke, ini library udah terloading. Selanjutnya kita panggil model tersebut ya. Model tersebut kita panggil ya, dia tersimpannya model tersebut di model SPM ya. Model SPM ini di mana? Kita cek. Jadi di sini ya. Jadi model, nah saya buatkan ini direktorinya, ini modelnya di sini. Kita panggil. Nah, tidak ada error, berarti udah connect, udah terpanggil ya. Selanjutnya kita panggil juga gambar ya. Gambar misalkan dari testing ya, kita image testing 1, gambar bebas sebetulnya. Kita bisa ngambil dari mana ya? Dari testing ini ya. Terus image, oke. Nah selanjutnya image 1 ini kita jadikan itu ada gambar full dari berapa? 64 kali 64 ya, 640 kali 600 gambar gede ya, gambar gede.
kita tes di sini dia terdeteksi atau tidak, berapa persen terdeteksinya dengan dengan 18 data yang di training itu ya, data positif dan negatif gitu ya. Oke, ini gambar image 1 ya, image 1. Kita cek image 1. Oke, kita cek. Nah, ini gambar seperti ini. Oh, ini belum dirubah menjadi itu. Tapi gambarnya yang tadi 64 kali 64 yang sini ya. Ini gambarnya BRG, ini belum di RGB kan. Bahwa ini gambarnya benar ya, yang akan kita tes. Selanjutnya gambar tersebut kita resize menjadi 320 kali 240. Karena untuk pendeteksian ini kita diperlukan konsistensi dalam hal nanti untuk proses sliding window. Jadi saya menggunakan sliding window-nya 320 kali 240 ya. Oke. Kita testing di sini. Nah, ini untuk gambar yang menjadi media inputnya itu adalah 64 kali 108. Jadi kalau kita ini sembarangan kita isi, ini tidak akan sinkron dengan model yang dibuat sebelumnya. Kalau model dibuatnya 64 kali 108, maka proses testingnya pun gambar dalam modelnya harus disamakan dengan 64 kali 128 pixel. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan mencoba untuk melihat bahwa setelah gambar setelah untuk proses melakukan prediksi itu, si gambarnya yang akan kita prediksi itu kita harus dibuatkan HOG istilah sebutnya fitur extraction HOG-nya. Nah, ini gambar yang akan kita ubah menjadi HOG kan, jadi hitam putihkan, maksudnya dinormalisasi. Setelah itu kita cek HOG-nya gradiennya. Nah, di sini gradiennya. Jadi gambar botol tadi itu kita mendapatkan gradien ya, gradien seperti ini dalam proses computer vision ini. Masih belum masuk ke tahapan training ya. Kita untuk mendapatkan HOG-nya. Setelah dapat HOG-nya, ya histogramnya di sini betul udah nyambung, maka dilakukan proses sliding window. Sliding window ini akan mendeteksi per blok ya, per blok. Berarti kalau 64 kali 128 nanti yang gambar sebesar gambar input yang sebesar 320 kali 240, gambar yang sebesar 320 ataupun gambar yang gede ini ya 64 kali 44, nah ini 320 kali 240 ini akan disliding dengan gambar sebesar 64 kali 128. Nah, sini ya. Di sini ya prosesnya kita coba load ya. Dan langsung kita deteksi dari gambar tersebut ya, dari gambar yang besar tadi, yang gambar yang besar ini kita langsung proses. Nah, ini dalam masih proses ya. Proses sliding. Proses slidingnya ini menggunakan skala 1,5. Jadi dari gambar yang terbesar menjadi gambar yang terkecil. Nah, ini hasil proses dari proses deteksi. Jadi kedeteksi 72,85%. Mungkin seperti itu sekilas ya untuk proses trainingnya, dari mulai processing terus ke proses training seperti itu. Jadi untuk pengimplementasian menggunakan bahasa Python telah saya coba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.